Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya? Luar biasa? Amin. Saya berharap semuanya dalam keadaan luar biasa dan sehat semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini, kita boleh hadir di tempat ini bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan namanya, kita akan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya, kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kami ingin diam di dalam hadirat-Mu, membawa segenap hati kami, membawa segenap kerinduan kami.
atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini pada pagi hari ini. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin bersorak-sorai bagi Engkau, kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang layak dimuliakan Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak disanjung dan ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan. Seberapapun kami yang datang ke tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami datang dengan membawa segenap hati kami dan kerinduan kami Tuhan akan Engkau. Berkati setiap hati kami Tuhan. Berkati setiap hati kami, jamah hati kami Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Dan Engkau berkati setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Dan Engkau berkati setiap jemaat yang ada di rumah Tuhan. Berikan hati yang terus menyembah Engkau Tuhan. Hati yang terus setia Tuhan. Melayani sampai akhir Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh berterima kasih karena kami boleh ada sampai detik ini. Karena kasih dan karunia-Mu, karena anugerah-Mu yang sungguh luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita bangkit berdiri, berikan senyum yang termanis pada kanan, kiri, depan, belakang. Kita memuji Tuhan bersama-sama, kita mau meninggikan nama-Nya. Kita akan bersama-sama terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang. Amin. Sama-sama kita katakan.
Kita bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah kekuatan bagi kita. Kita bersyukur, mari kita nyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Kita lebih semangat lagi puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan membawa segenap hati kita, dengan membawa kerendahan hati kita, karena Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita yang sungguh-sungguh ingin datang kepada Tuhan dengan segenap kerinduan kita. Kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita percaya bahwa hanya Tuhan perisai dalam hidup kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di
kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami percaya oleh kasih-Mu, oleh anugerah-Mu kami boleh senantiasa kuat. Mampukan kami Tuhan untuk terus kami berjalan di dalam terang firman-Mu. Sehingga hari-hari yang kami lalui, kami dimampukan, kami diteguhkan. Pagi hari ini Tuhan, berbicara kepada kami secara pribadi. Biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami memberikan kami iluminasi untuk kami memahami setiap rahasia firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali. Baik saudara yang mengikuti secara online maupun yang hadir di gereja. Kami bersyukur Tuhan terus tambah-tambahkan kesempatan bagi kita. Kemarin ada pengumuman dari pemerintah kota bahwa saat ini sudah masuk ke dalam level 1 ya. Kita bersyukur untuk Kota Semarang sudah masuk level 1 ya. Jadi kita bersyukur Tuhan memberkati kita. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang yang bertanya pada akhir-akhir ini tentang akhir zaman. Banyak orang yang bertanya tentang kedatangan Anak Manusia. Sebuah majalah The Science Magazine Oktober tahun 2013, tahun 2013, halaman 19 gitu ya, di sebuah majalah. Ini mengatakan, dia seorang pendeta yang mengatakan bahwa setan ingin menghancurkan setiap orang yang hidup dan ia akan melakukannya dengan menciptakan keraguan dan dengan menggunakan penipuan dan cara lain yang tersedia. Tujuannya adalah untuk menaklukkan, mencuri, membagi dan menghancurkan. Wow, Bapak Ibu. Jadi rupanya ciri-ciri atau tanda-tanda akhir zaman ini sudah semakin nyata. Bahkan dikatakan bahwa setan ingin menghancurkan setiap orang yang hidup. Jadi permusuhan itu sudah terjadi lama gitu ya. Dan bahkan setan akan menghancurkan setiap orang yang hidup. Jadi tujuannya adalah menghancurkan. Karena apa? Karena memang hari itu sudah semakin dekat. Jadi setan sudah mengerti bahwa kerajaannya hampir habis masa kerjanya gitu ya. Jadi kerajaan iblis sudah hampir habis karena mereka tahu akhir dari hidup mereka akan dihancurkan. Itu sebabnya mereka bekerja keras. Nah saudara, iblis bekerja keras, setan bekerja keras karena masanya hampir habis. Bagaimana dengan kita? Siap nggak? Kalau iblis bekerja keras untuk menghancurkan kita, bagaimana dengan kita? Dr. Edward dia berkata begini, hari-hari ini kita sedang menghadapi bentuk-bentuk yang mungkin menjadi serangan akhir terhadap kekristenan yang alkitabiah. Jadi yang diserang gak cuma orang-orang yang hidup, bahkan kekristenan yang alkitabiah. Jadi kekristenan yang berdasarkan Alkitab ini diserang. Pertanyaannya, Bu, memang ada Kristen yang gak alkitabiah? Banyak. Banyak kekristenan yang tidak alkitabiah, banyak kekristenan yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Itu sebabnya kekristenan yang berdasarkan Alkitabiah menjadi serangan mereka. Hati-hati. Inilah kondisi pada masa-masa akhir ini. Inilah keadaan pada zaman-zaman akhir ini. Seorang yang bernama Stalin, dia berkata, dia telah belajar bahwa penakluk media massa mampu memperbudak berjuta-juta orang dari manusia modern.
Wah, Bapak Ibu, banyak orang ditaklukkan oleh media massa melalui alat-alat komunikasi. Berjuta-juta orang. Bayangkan, baik-baik saja hari ini begitu buka sosmed, lihat status, ada orang yang sedang ngomong, padahal itu belum tentu juga buat dia merasa tersinggung, kemudian hatinya kacau dan dia marah, kecewa. Ada orang berstatus tertentu kemudian kita merasa, oh itu buat saya itu, wah dia sedang menyinggung saya. Dia menjadi kacau. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, terjadi kan kondisi-kondisi seperti ini banyak. Dan akhirnya orang tidak mau beribadah, tidak mau mereka bersekutu. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa sudah cukup. Bahkan mereka sibuk dengan sosial medianya. Waktu mereka habis oleh karena sosial media. Berapa banyak orang hanyut di dalam kasus-kasus seperti ini. Tidak hanya itu Bapak Ibu. Kejahatan terjadi di mana-mana. Pembohongan secara online, wah, penipuan secara online terjadi di mana-mana. Kondisi akhir-akhir zaman ini. Seorang ilmuwan dia memberikan begini. Masalah yang paling menakutkan saat ini adalah hari ini Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Cina, Israel, India, semua sudah memiliki senjata atom. Punya bom atom. Dan hanya masalah waktu untuk terjadinya bencana yang tidak terelakkan di dunia ini. Wow Bapak Ibu. Kemudian ada banyak ilmuwan yang pesimis bagaimana masa depan nanti. Mereka berkata, waduh masa depan kita adalah masa depan yang sulit. Masa depan yang suram. Karena apa? Karena hanya dalam hitungan hari maka umat manusia akan dihancurkan. Tetapi seorang ilmuwan Kanada dia berkata begini. Tidak hitungan hari. Hitungan detik, hitungan menit pun bisa terjadi. Dunia dihancurkan. Bagaimana firman Tuhan katakan? Firman Tuhan katakan hanya sekejap mata. Iya, dunia akan dihancurkan. Amin. Jadi tidak lagi bicara hari, tidak lagi bicara tahun, tidak lagi bicara menit, bicara detik, tetapi hanya sekejap mata. Silakan toleh sebelah kiri, kasih kedipan mata. Ya, secepat itu. Ya, secepat itu. Toleh ke kanan, secepat itu akan terjadi kehancuran dunia ini. Wow, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berkata ini Bu Eko lagi nakut-nakutin saya ya. Saya tidak sedang menakut-nakuti. Saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi saya mau membukakan fakta apa yang Alkitab sudah sampaikan jauh sebelumnya. Alkitab sudah berbicara jauh sebelumnya. Dan isu tentang hari Tuhan ini sudah ada sejak dulu. Tetapi firman Tuhan katakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Wow Bapak Ibu. Siapa yang tahu? Ngeri ya. Siapa yang tahu waktunya? Seperti pencuri pada malam hari. Ada di antara kita yang mengharapkan, oh hari ini ada pencuri. Siap-siap, begitu? Gak ada ya. Kita gak pernah berharap ada pencuri datang, tapi dia datang. Bisa saja, kapan saja. Dan kita gak tahu. Itu sebabnya kita harus terus siap sedia. Kapan hari Tuhan itu datang? Seperti apa hari Tuhan itu datang? Kapan anak manusia itu datang? Rupanya pertanyaan-pertanyaan ini, isu tentang ini sudah menarik perhatian murid-murid Tuhan Yesus juga. Itu sebabnya dalam Matius, murid-murid bertanya kepada Tuhan. Mereka bertanya kepada Yesus di Bukit Zaitun, di luar Yerusalem. Mereka bertanya, pertanyaannya sederhana. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Waduh, Bapak Ibu, bila manakah itu akan terjadi? Bila mana itu terjadi?
terjadi? Kapan? Terus tandanya apa? Wah, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus marah? Tidak. Tuhan Yesus menegur mereka, hei jangan tanya kayak gitu, itu bukan hakmu. Tidak. Tuhan Yesus tidak menegur mereka karena mengajukan pertanyaan seperti itu. Dan kalau hari ini kita juga bertanya, itu tidak salah. Karena firman Tuhan memberi penjelasan kepada kita dan Tuhan Yesus memberikan kepada kita tanda-tanda itu. Mereka minta satu tanda, tetapi Tuhan Yesus memberikan banyak tanda tentang akhir zaman. Saya mencatatnya ada 6 tanda di sini. Tuhan Yesus sendiri mengatakan ada 6 tanda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama dia mengatakan bahwa akan ada banyak Kristus palsu. Wow. Akan ada banyak nabi palsu. Wow, mengerikan. Yang kedua, Kristus mengatakan bahwa akan ada perang yang tidak berujung. Perang terus menerus. Kristus juga mengatakan akan ada kelaparan, penyakit sampar, gempa bumi di mana-mana seakan-akan zaman ini sedang tertarik kepada akhir zaman. Beberapa hari yang lalu terjadi gempa di Karanganyar gitu ya, Bali. Wow. Bukan di kedalaman dasar laut, bukan. Tetapi hanya 10 km dari permukaan bumi. Lempengan yang bergerak. Dan lempengan itu garisnya sampai ke Pulau Jawa. Wah, mengerikan ya. Dan gempa bumi itu bisa terjadi kapan saja. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Penyakit sampar. Penyakit yang mematikan. Baru saja kita melewati pandemi ini. Semua itu sudah menunjukkan tanda-tanda ke sana. Apakah kita akan hanyut? Apakah kita akan terus terbawa dalam masalah ini? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita. Karena apalagi Bapak Ibu, ada yang kelima ini mengerikan sekali ya. Orang Kristen akan saling mengkhianati satu sama lain. Wow, mengerikan sekali ini. Ini masalah yang terjadi. Jadi ini persoalan yang juga terjadi. Ini tanda-tanda akhir zaman. Orang Kristen akan saling mengkhianati satu sama lain. Hati-hati ya, waspada tentang ini. Dan yang keenam dikatakan, dia akan mengatakan bahwa pelanggaran hukum dan dosa akan menjadi begitu merajalela. Pelanggaran merajalela di mana-mana. Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Sudah ada 6 tanda-tanda yang Tuhan Yesus berikan, tapi Tuhan Yesus juga memberikan satu tanda besar yang terakhir yang dia katakan di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39 ini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi sama seperti pada zamannya Nuh akan kedatangan anak manusia. Wah, kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu. Mereka makan minum, kawin mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Wow, Bapak Ibu, saya nggak usah khotbahkan, Bapak Ibu sudah jelas ya. Jelas sekali. Jadi kedatangan anak manusia atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus atau akhir zaman itu firman Tuhan katakan demikian pula lah kelak pada kedatangan anak manusia sama seperti halnya pada zaman Nuh. Gak ada yang selamat. Gak ada yang bisa bebas. Murid-murid minta satu tanda, Tuhan Yesus kasih 6 tanda. Dan ada tanda terbesar yang Tuhan nyatakan. Sebab sebagaimana pada zaman Nuh, air bah itu akan menghancurkan semuanya. Demikian kedatangan anak manusia.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pertanyaannya bagi kita sekarang. Kalau seperti pada zamannya Nuh, seperti apa toh ciri-cirinya, seperti apa toh karakteristik zamannya Nuh itu, sehingga kita harus berwaspada sungguh-sungguh. Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, karakteristik itu juga ada 6. Kondisi pada zamannya Nuh itu ada 6. Yang pertama Bapak Ibu, seorang dokter teologi namanya Dihan, dia berkata begini, karakteristik dari zamannya Nuh itu yang pertama adalah di mana ada zaman penyesatan agama. Jadi pada zaman itu sudah ada penyesat-penyesat agama. Jadi akan terjadi hal yang sama pada saat ini. Kemudian yang kedua, zaman itu orang melakukan perjalanan keliling dunia. Iya. Jadi rupanya pada zamannya Nuh itu sudah orang banyak berjalan keliling dunia, nggak cuma sekarang. Sekarang tambah lagi gitu ya. Apalagi sekarang pandemi sudah berakhir. Ya. Amin Bapak Ibu. Orang semakin semangat. Biarpun PCN-nya bayar mahal, naik pesawat tetap mereka jalan. Betul? Perhatikan saja kemarin libur. Ya. Semua orang mau berjalan, semua orang mau pergi, baru saja berhenti, berakhir. Ya. Karena apa? Memang ini karakteristik yang mirip dengan zamannya Nuh. Zaman pembangunan kota dan yang mengerikan apa Bapak? Zaman poligami dan seksual berlebihan. Oh. Inilah tanda-tanda akhir zaman yang dinyatakan pada karakteristik zamannya Nuh. Saat ini orang melakukan hubungan seksual sangat bebas. Yang mengerikan, terjadi pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mengerikan sekali. Orang tidak lagi malu. Mereka bisa mengumbar di sosial media akan keberadaan kehidupan seksual mereka. Sangat mengerikan. Orang tidak lagi mengerti bagaimana mereka harus mengatur segala sesuatunya, tapi mereka mengumbar semuanya di dalam sosial. Mereka merasa bangga. Orang dengan mudah berbicara. Ini istri saya ke-9, ke-10, ke-11, ini istri saya di sini ada, di sana ada, di mana-mana ada. Orang tidak lagi malu, merasa bangga melakukan semuanya itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Ini karakteristik zaman yang sangat-sangat mengerikan. Yang mengerikan lagi, yang kelima, zaman yang didominasi oleh musik liar. Di sini ada Mas Silvanus yang menjaga supaya musik gereja kita tetap di dalam Tuhan. Amin. Orang-orang muda di sini tetap memakai alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan. Amin. Hati-hati. Orang bisa menggunakan, iblis memakai cara ini untuk menghancurkan gereja Tuhan. Untuk menghancurkan orang-orang muda melalui apa? Melalui musik. Kita bisa membawa banyak orang muda datang kepada Tuhan melalui musik. Tetapi hati-hati, iblis juga menggunakan cara yang sama untuk menghancurkan orang muda melalui musik. Kita harus waspada. Zaman ini adalah zaman kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Inilah kondisi, karakteristik zamannya Nuh yang saat ini kita rasakan sama seperti saat ini. Kondisi yang sedang terjadi pada kehidupan kita saat ini persis sama seperti zamannya Nuh. Lantas bagaimana sekarang? Kalau kita berbicara tentang zaman Nuh, Alkitab menjelaskan kepada kita. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian pasal 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghanguskan manusia. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Wow Bapak Ibu. Menghapuskan manusia yang telah kuciptakan. Jadi Tuhan tidak segan-segan menghapuskan manusia yang diciptakannya. Mungkin kadang kita berpikir, loh Tuhan kan menciptakan saya istimewa. Ya sudah, melakukan gini tidak apa-apa.
Hidup kayak gini tidak apa-apa. Saudara, firman Tuhan dalam Kejadian pasal 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Dan terjadi saudara. Itulah peristiwa air bah. Jadi artinya kalau hal itu terjadi pada masa kini, Tuhan tidak main-main saudara. Tuhan tidak main-main, ini peringatan betul-betul bagi kita. Peringatan yang sungguh-sungguh bagi kita. Matius pasal 24 ayat 39. Tuhan Yesus berkata, tidak tahukah kamu akan sesuatu? Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Wow. Demikian akan terjadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengajak kita fokus saja pada perkataan Tuhan Yesus ini. Mungkin kalau kita memikirkan zaman dulu kita berkata, loh Bu, itu kan sudah zamannya Nuh, itu kan sudah lewat. Tapi mari kita fokus pada perkataan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru. Dalam Matius 24 ini. Tuhan Yesus berkata, air bah itu akan datang dan melenyapkan mereka semua. Tuhan Yesus mengulang pernyataan yang ada terjadi di dalam Kejadian dengan pernyataan di dalam Matius bahwa air bah itu akan melenyapkan mereka. Mungkin kita akan bertanya, loh Bu, bukankah Alkitab berkata bahwa tidak akan ada lagi air bah? Dengan pelangi yang muncul berarti Tuhan tidak akan menghukum kita dengan air bah. Benar. Tuhan tidak akan menghukum dengan air bah. Tetapi firman Tuhan di dalam Wahyu 16 ayat 1 sampai 21. Cawan-cawan murka Allah, cawan-cawan penghakiman itu akan ditumpahkan kepada manusia. Wow, lebih mengerikan daripada sekedar air bah. Tetapi ini adalah cawan-cawan kegeraman murka Allah. Bapak Ibu, kita tidak bisa main-main lagi. Kita tidak bisa sembrono lagi. Hidup kita sungguh-sungguh harus bertaut kepada Tuhan. Dunia tidak akan siap untuk penghakiman yang mengerikan itu. Kita semua akan ngeri kalau kita melihat itu. Mereka akan menjadi sama, tidak siap seperti orang-orang pada zamannya Nuh. Ketika air bah itu datang dan melenyapkan semua isi bumi. Air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Ini sungguh-sungguh akan terjadi. Pembinasaan dengan air bah menyapu setiap orang yang belum selamat, yang belum percaya. Orang-orang yang tidak mau percaya, orang-orang yang menomorduakan Tuhan, orang-orang yang tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Yang hanya formalitas. Mereka akan dilenyapkan. Semuanya tenggelam dalam kuburan air. Tidak satu pun orang yang belum percaya diselamatkan. Tidak ada Bapak Ibu. Air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Dan Matius 24 ayat 39 menegaskan ini kepada kita. Mungkin kita berkata, Bu, orang-orang yang sangat kaya bisa saja mereka membuat kapal yang lain dalam waktu cepat. Firman Tuhan katakan mereka pun ditelan dalam air bah murka Allah itu. Orang yang sangat kaya tenggelam. Orang yang tidak mampu tenggelam juga. Tidak ada yang bebas. Air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Enggak ada yang bebas. Mungkin saudara berkata, oh Bu, para sarjana ini. Mereka teolog-teolog terpelajar. Ketika zaman itu datang, mereka pun lenyap. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saya mau tegaskan. Baik itu pengetahuan maupun semua keahlian kita. Tetapi kita semua kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan dilenyapkan pada hari itu. Ketika Nuh membangun bahtera itu adalah sebuah kapal yang besar sekali. Kapal terbesar yang dibangun pada masa itu. Saya boleh katakan itu adalah salah satu keajaiban dunia pada zamannya Nuh. Dan semua orang ingin melihat. Dan itu enggak cuma sehari dua hari membangunnya, bertahun-tahun. Itu sebabnya banyak orang datang. Dari berbagai penjuru. Mungkin seperti kalau kita pergi ke Disneyland atau
mungkin ke Dufan begitu ya. Atau mau pergi lagi kemana di Semarang ini ya. Kita pergi ke sana, kita pengen tahu gitu ya. Gua Maria mungkin ya. Semua orang pengen pergi ke satu tempat yang spektakuler. Yang baru-baru terakhir ini mungkin orang pengen lihat ke sana. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, pada waktu itu pun orang-orang banyak datang. Mereka datang mau lihat. Bahkan mereka mungkin sudah masuk di dalam bahtera itu dan melihat, kemudian mereka naik tangga mungkin ya. Lihat ruangan-ruangannya, wah bagus ya, wah besar sekali ya, wah ini keren sekali. Dan Nuh berbicara kepada mereka, percayalah akan ada banjir besar, akan ada banjir yang sangat besar. Kamu harus tetap tinggal di sini, kamu akan bersama-sama dengan kami dalam bahtera ini, kamu akan selamat. Mereka bilang, kamu sedang mengigau. Nuh, kamu sedang lindur gitu ya. Bagaimana mungkin kamu membangun ini di tanah yang kering, di atas bukit. Sementara kamu bangun kapal, mana mungkin. Mereka turun, keluar dan pergi. Begitu banyak orang datang melihat bahtera itu, tetapi tidak ada seorang pun yang mau tinggal. Sampai akhirnya air bah itu datang. Tuhan sendiri menutup pintu bahtera itu. Selesai, saudara. Mereka berteriak, mereka meminta, sudah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nuh sudah berkhotbah menyampaikan itu berkali-kali, tetapi mereka mengejek. Hari ini firman Tuhan diingatkan kembali kepada kita. Orang muda yang sudah dewasa maupun yang kita yang sudah berumur ya. Percayalah kan firman Tuhan. Bahtera ini diibaratkan Tuhan Yesus Kristus, gambaran tentang Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan tinggal di dalam dia dan dia akan diselamatkan. Amin. Seberapa banyak orang yang sudah mendengar tentang Kristus. Seberapa banyak orang yang sudah melihat tentang kebaikannya. Tetapi hanya sekedar melihat dan kemudian meninggalkan dia. Tidak sungguh-sungguh percaya. Saya mau katakan, orang-orang yang seperti itu, mereka tidak akan terima keselamatan. Mereka akan masuk dalam penghakiman. Mereka akan dihancurkan, dilenyapkan semuanya oleh Allah. Tapi saya yakin, saudara-saudara yang ada dalam ruangan ini, hari ini, dan yang sedang menyaksikan siaran ini hari ini, saya katakan saudara pasti diselamatkan karena saudara sudah percaya Yesus. Amin. Saudara sudah percaya Yesus, saudara diselamatkan. Tapi mari tengok saudara, kanan kiri saudara, dalam rumah tangga saudara, orang-orang yang saudara kasihi, orang-orang yang saudara cintai, apakah mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Mungkin saudara berkata, ini orang yang paling saya cintai. Tapi kalau dia belum percaya Yesus, saudara akan kehilangan dia. Karena dia pun akan dilenyapkan. Tugas siapa? Saudara dan saya. Memberitahu kepada mereka. Tugas saudara dan saya untuk memberitahukan kepada mereka. Karena mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena waktunya sudah dekat. Tanda-tanda semua sudah dinyatakan. Dan Tuhan Yesus berkata mereka semua. Kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan dilenyapkan. Bawa mereka kepada Tuhan. Sampaikan berita ini kepada mereka. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masuk dalam bahteranya. Dalam keselamatan Tuhan Yesus. Kalau tidak, kita akan kehilangan. Waktunya sekarang, jangan tunda esok. Waktunya hari ini, beritahukan kepada mereka. Tugas siapa? Saudara dan saya. Mari saudara yang siap beritakan Injil, angkat tangannya. Yang siap beritakan Injil, angkat tangannya. Yang siap sampaikan berita ini kepada orang-orang yang saudara kasihi. Pakailah media saudara, sampaikan tentang berita sukacita.
Sampaikan orang-orang yang saudara kasihi. Kakek nenek yang saudara kasihi. Yang saat ini belum percaya Yesus, beritakan tentang berita ini. Dan biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Doakan mereka supaya mereka percaya. Karena waktunya sudah dekat. Amin. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita percaya karena hidup yang kita jalani ini hanya sementara. Ada orang-orang yang sedang berjalan di sana. Mungkin mereka sudah dengar tentang Kristus. Tetapi mereka masih mengeraskan hatinya. Mungkin mereka masih menganggap itu cerita omong kosong. Atau mereka berkata itu membuang-buang waktu saja. Pergi ke gereja itu membuang-buang waktu. Menjadi orang Kristen itu membuang-buang waktu. Saya mau katakan, saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus pasti akan datang untuk menjemput yang percaya dan menghancurkan semua yang tidak percaya. Jangan tunda lagi, percayalah kepada Tuhan. Jangan anggap sia-sia, percaya kepada Tuhan Yesus, tapi sungguh yakin. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Mari percaya Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bertahan. Dan Tuhan akan memberikan sekalipun orang mengejek kita, sekalipun orang merendahkan kita. Tapi percayalah bersama dengan Tuhan kita akan selamat. Amin. Ku kan berdiri. Sampai kapanpun ku kan bertahan.
kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami. Kalau hari-hari yang sedang kami lalui saat ini sangat berat. Kalau hari-hari yang kami lalui saat ini sangat-sangat sulit. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap bertahan sekalipun ada tekanan, sekalipun ada badai yang sedang menerpa hidup kami. Berikan kami kesanggupan Tuhan untuk kami terus meyakini bahwa Tuhan Yesus juru selamat kami. Untuk kami tetap percaya kepada Tuhan dan menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Berkati kami Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau-lah ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada damai sejahtera. Bahkan di dalam Tuhan Yesus ada hidup kekal. Tuhan Yesus ampuni kami. Kalau hari-hari ini kami sering kali lalai. Kami sering kali agak-agahan. Kami sering kali mengabaikan perintah Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kami untuk tetap percaya Tuhan, untuk tetap berpegang teguh kepada-Mu. Berkati kami Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang muda, untuk anak-anak muda, Tuhan berkati. Kami mengucap syukur kalau hari ini mereka boleh melayani Tuhan. Tuhan berkati. Kami juga terus berdoa untuk anak-anak muda yang lain. Berkati mereka Tuhan. Berikan mereka sukacita. Berikan mereka pengharapan. Berikan mereka keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali membawa setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berdoa buat anak-anak muda yang sedang studi. Tuhan berkati mereka dalam studi mereka. Berikan keberhasilan Tuhan. Karena ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka akan diberkati Tuhan. Ketika mereka mengutamakan Tuhan, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Kami datang juga Tuhan buat orang tua. Berikan kesabaran, berikan kasih yang daripada Tuhan untuk mendampingi anak-anak muda, untuk mendampingi anak-anak mereka, supaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Berikan kekuatan buat setiap orang tua. Berikan kasih yang daripada Tuhan, supaya boleh menuntun anak-anak muda datang kepada Tuhan. Membawa anak-anak muda tetap setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat hamba Tuhan saat ini, Bapak Pendeta Junawan. Tuhan berkati. Kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan terus ada di dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Terlebih kami berdoa hari ini Tuhan untuk papi dari Ibu Dewi yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah oleh kuasa darah Yesus Tuhan akan menolong, menjamah dan menyembuhkannya. Dan biarlah melalui iman di dalam Tuhan Yesus diselamatkan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu akan menolong. Anugerah Tuhan. Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang hari ini mengikuti ibadah secara online. Tuhan berkati keberadaan mereka, kondisi mereka saat ini Tuhan berkati. Setiap usaha yang mereka lakukan dalam nama Tuhan Yesus dibuat berhasil. Diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang hadir secara offline langsung hari ini di rumah ibadah-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati dengan kasih. Saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan juga berkati. Tuhan tambahkan umur dan berkat Tuhan terus mengalir. Hari ini kami juga membawa persembahan kami kepada Tuhan. Membawa perpuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan berkati, biarlah persembahan perpuluhan kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan menambah-nambahkan berkat berkelimpahan. Seperti firman-Mu katakan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan kepada setiap orang yang setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu dan
saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mari angkat tangan kita dan mohon berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita yang percaya.